Untuk membahas makna pertemuan politik antara Partai Nasdem dengan Partai Golkar yang digelar Rabu siang di kantor DPP Partai Golkar, sudah bergabung bersama kami ada Ketua DPP Partai Nasdem, Saan Mustopha. Kang Saan, selamat sore. Selamat sore, Mas Kevin. Ya, Kang Saan, selain silaturahmi balasan dan keinginan untuk menjaga suhu politik Indonesia agar tetap kondusif, apa prioritas dan tujuan lainnya sehingga Ketua Umum Partai Nasdem bersilaturahmi politik ke Partai Golkar, Kang Saan? Ya, tadi yang pertama tentu silaturahmi ya, silaturahmi balasan. Yang kedua, ya Pak Surya nostalgia lah. Tadi Pak Surya sampaikan ada romantisme ya, karena walaupun gimana puluhan tahun Pak Surya ada di Selipi. Ya. Dan yang ketiga, memberikan dukungan bersama Partai Golkar sepenuhnya terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Artinya menegaskan bahwa Nasdem dan Golkar berkomitmen untuk tetap mendukung jalannya pemerintahan Presiden Pak Jokowi sampai di akhir masa jabatan. Nah, sebagai bentuk komitmen dukungan yang penuh itu tadi, maka Nasdem dan Golkar berkomitmen untuk menjaga suasana dan suhu politik agar tetap sejuk. Berkomitmen juga agar yang namanya koalisi itu tetap solid, tetap kompak, tetap kuat, karena di penghujung dari perjalanan pemerintahan Pak Jokowi ini, semua apa yang menjadi prioritas dan program-program Pak Jokowi itu harus bisa diwujudkan. Jadi ini yang ditangkap dari silaturahmi Nasdem, dalam ini Pak Surya sebagai Ketua Umum dengan Golkar Pak Erlangga, kunjungannya seperti itu. Selain ada hal-hal yang lain yang dibahas, misalnya terkait dengan soal tadi komitmen untuk tetap mempertahankan sistem pemilu kita, yaitu seperti yang sekarang, yaitu sistem proporsional terbuka. Kang Saan, pembahasan mengenai sistem pemilu proporsional yang harus terbuka begitu, bukan tertutup, lalu kemudian kelancaran tahapan pemilu itu pembahasannya sampai sejauh mana? Ya, kalau itu kan semua hampir 8 partai politik kan sudah sepakat ya. Bagaimana misalnya sama-sama kita berkomitmen untuk mempertahankan sistem pemilu kita menggunakan proporsional terbuka, karena sistem proporsional terbuka itu sebagai bentuk dari kemajuan demokrasi kita, dan dari sisi akuntabilitasnya baik partai politik maupun para calegnya juga sudah terbukti. Jadi, nah kalau misalnya kita kembali kepada tertutup itu setback. Nah, tinggal ini sedang ada proses di Mahkamah Konstitusi, tanpa mendahului apa yang menjadi proses yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi. Tentu Mahkamah Konstitusi juga perlu mempertimbangkan suara-suara yang ada di luar ini. Jadi sekali lagi pertemuan tadi juga menegaskan bahwa Nasdem dan Golkar itu tetap ingin bahwa sistem pemilu kita ini tetap menggunakan proporsional terbuka. Ya, Kang Saan, ada pernyataan menarik ya dari Ketua Umum Partai Nasdem yang menyebutkan adanya kemungkinan dari kedua parpol ini untuk berkoalisi begitu. Nah, ini pendapat dari DPP Partai Nasdem atas pernyataan ini seperti apa? Ya, memang ruang atau peluang kedua partai ini untuk berkoalisi tentu masih terbuka, karena sama-sama tadi punya historis yang sama secara historis. Yang kedua dari sisi dari sisi misalnya partai ini sama-sama partai terbuka, nasionalis kan gitu kan, partai yang ada di tengah. Yang ketiga sama-sama ada dalam barisan koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Jadi peluang untuk berkoalisi terbuka seperti tadi yang disampaikan baik oleh Pak Surya maupun oleh Pak Erlangga. Jadi karena itu tadi ada historis,
perjalanannya, punya persamaan, sama-sama partai nasionalis. Dan ketiga ada persamaan, sama-sama ada dalam barisan koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Nah, walaupun misalnya tadi peluang itu terbuka, tapi kan tadi disampaikan juga bahwa kedua partai ini, Nasdem ya, Pak Surya dan juga Pak Erlangga, sama-sama untuk menghargai dan menghormati jalan politiknya masing-masing. Artinya jalan politik yang ditempuh oleh Nasdem, jalan politik yang ditempuh oleh Golkar itu sama-sama dihormati, sama-sama dihargai, tapi ruang untuk terjadinya koalisi itu masih sangat terbuka. Jadi karena memang ini perjalanan kan masih panjang. Ya, ya. Kang Saan, setelah Partai Golkar dalam waktu dekat, parpol mana lagi yang akan dikunjungi oleh Ketua Umum dan jajaran DPP Partai Nasdem? Ya, dulu ya yang berkunjung ke Nasdem itu kan ada beberapa, termasuk Pak Prabowo dan sebagainya. Jadi nanti akan dirapatkan nanti mana yang akan menjadi prioritas kunjungan balasan Pak Surya kepada partai-partai yang dulu juga bersilaturahmi ke Nasdem atau partai-partai yang baik yang ada di koalisi pemerintahan maupun di luar pemerintahan, karena silaturahmi ini tujuannya satu, bahwa kita ingin suasana politik ini suhunya sejuk, suasana politik ini tidak terlalu gaduh, karena memang kita membutuhkan fokus dan konsentrasi bagaimana jalannya pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik dan nanti bisa meninggalkan legasi pemerintahannya Pak Jokowi. Dan tentu juga Pak Surya juga menyampaikan dalam pertemuan tadi apresiasi karena pemerintahan di bawah Presiden Pak Jokowi ini juga mampu mendapatkan apresiasi dunia internasional, mampu menangani pandemi dengan baik, dari semua capaian-capaian yang ada. Jadi secara kinerja semua diapresiasi. Kang Saan, ada yang menyebutkan bahwa pertemuan ini meredupkan isu reshuffle. Tanggapan Anda? Ya, memang ada. Sekarang kan gini, isu reshuffle ini kan bincang wacana terkait dengan reshuffle. Dan ini sudah berhembus ya beberapa bulan ini kan. Tadi ditegaskan bahwa yang namanya reshuffle itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Dan itu tentu kita hormati karena itu adalah bagian dari amanah konstitusi. Itu hak prerogatifnya presiden. Dan tentu Nasdem juga tidak mempersoalkan terkait dengan soal reshuffle. Karena tentu yang diharapkan Nasdem ketika memang reshuffle itu dilakukan oleh presiden, maka pertimbangan reshuffle itu adalah pertimbangan berbasis kinerja, bukan pertimbangan subjektif atas misalnya desakan atau atas intervensi dari partai tertentu. Jadi ingin bahwa reshuffle itu memang basisnya kinerja. Dan sekali lagi Nasdem tidak mempersoalkan terkait dengan soal reshuffle. Baik, Kang Saan, terima kasih telah bergabung sama kami di Metro hari ini pada sore hari ini. Selamat sore, Kang Saan.